Barcelona resmi angkat Deco jadi direktur olahraga. Deco telah resmi kembali ke Barcelona. Dia bertugas sebagai direktur olahraga Blaugrana yang baru dan Barca mengikat Deco sebagai direktur olahraga selama 3 musim ke depan. Nantinya Deco bertanggung jawab untuk menetapkan filosofi olahraga Barcelona. Ada pula tugasnya untuk menyatukan tim dengan pelatih dan kepelatihan serta menjadi kepala bagian sepak bola. Deco masih bakal bertugas dengan Matteo Alemany dalam hal transfer sampai bursa transfer musim panas ini ditutup pada tanggal 2 September mendatang. Arab Saudi akan gelar 2 laga persahabatan di kandang Newcastle United. Arab Saudi akan memainkan 2 pertandingan pemanasan jelang Piala Asia di St. James Park alias kandang dari Newcastle United. Ini adalah pertandingan internasional pertama yang diadakan di St. James Park sejak pengalihan klub dari investor Arab Saudi tersebut. Di jeda internasional September nanti akan menampilkan timnas Arab Saudi yang akan menghadapi Costa Rica dan juga Korea Selatan. Liga Arab Saudi mau beli slot bermain untuk di Liga Champions Eropa. Ada kabar menarik datang dari Saudi Pro League. Kompetisi sepak bola tertinggi di Arab Saudi tersebut dikabarkan ingin membeli slot bermain di UEFA Champions League. Nantinya mereka berencana membeli 1 slot untuk diperuntukkan bagi tim yang menjadi juara Saudi Pro League. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pamor dan juga gengsi Saudi Pro League di mata dunia sepak bola. Dan menurut laporan tersebut, Saudi Pro League akan merencanakan pembelian slot UCL ini di tahun 2025 mendatang. Ini disebabkan mulai musim 2025-2026 Liga Champions akan menggunakan format yang baru. Nantinya akan ada peningkatan jumlah peserta dari 32 tim menjadi 64 tim. Jadi misal nantinya jika Al Nassr menjadi juara di Saudi Pro League, maka Ronaldo dan kawan-kawan bisa kembali lagi bermain di Liga Champions Eropa. Luciano Spalletti sebagai pelatih timnas Italia. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Luciano Spalletti telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Italia. Namun para pengacara masih mencari cara untuk bisa membebaskannya dari klausul rilis Napoli. Dia meninggalkan Partenope namun masih terikat klausul rilis senilai 3 juta euro. Jadi sebuah tim yang ingin menggunakan jasanya kurang dari 1 tahun setelah meninggalkan klub Napoli tersebut, maka mereka perlu membayar mahar kepada Partenope. Baru 1 musim Philipp Kostic bakal pergi dari Juventus. Satu lagi pemain Juve yang dilaporkan akan pergi di musim panas ini. Philipp Kostic dilaporkan ingin berpindah klub di musim panas ini. Menurut laporan terbaru, Nottingham Forest saat ini menjadi tim yang paling intens berkomunikasi dengan Philipp Kostic. Proses negosiasi ini dikabarkan berjalan cukup positif dan tidak lama lagi Kostic dilaporkan akan segera menyepakati kepindahannya menuju Nottingham Forest. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Juventus tidak akan keberatan melepas Kostic menuju Liga Premier Inggris. Resmi Inter Milan pinjam Marko Arnautovic. Inter Milan resmi mendapatkan tenaga baru di lini serang. Nerazzurri baru saja mendatangkan Marko Arnautovic. Arnautovic dikirim dari Bologna dengan status pinjaman dan ada klausul permanen sebesar 10 juta euro yang baru bisa diaktifkan andai beberapa kondisi terpenuhi. Ini adalah kali kedua dia berseragam biru hitam. Pada periode pertamanya 14 tahun lalu, Arnautovic saat itu masih berusia 20 tahun dan minim pengalaman. Lazar Samardzic gagal merapat ke Inter Milan. Lazar Samardzic seharusnya sebentar lagi menjadi pemain baru dari Inter Milan, namun peluang tersebut gagal terwujud gara-gara perubahan gaji yang diminta oleh sang pemain. Inter sudah cukup lama mengupayakan transfer dari Samardzic. Gelandang Udinese tersebut diproyeksikan untuk bisa menambal posisi yang ditinggalkan oleh Marcelo Brozovic. Sebelumnya negosiasinya bisa dikatakan lancar, namun di saat dokumen-dokumen hendak diserahkan kepada Samardzic untuk ditandatangani, sang pemain tiba-tiba berubah pikiran terkait hal gaji dan Inter Milan keberatan dengan gaji yang coba dinegosiasikan. Nerazzurri akhirnya tak mau untuk melanjutkan proses transfer tersebut sehingga transfer ini resmi dibatalkan.
pecahkan rekor klub. Union Berlin kait bintang milik Inter Milan. Union Berlin resmi mendatangkan Robin Gosens dari Inter Milan pada jendela bursa transfer musim panas ini. Setelah satu dekade lebih bermain di luar Jerman, Gosens akhirnya kembali ke negara kelahirannya. Union Berlin memecahkan rekor transfer klub dan mendaratkan pemain 29 tahun tersebut. Meski tak disebutkan secara detail kontrak yang diberikan kepada Gosens, dilansir oleh Kicker bahwa Union Berlin membayar sekitar 12 juta euro dengan tambahan bonus mencapai 15 juta euro. Negosiasi berjalan, Lazio PD bisa datangkan Hugo Lloris. Lazio dilaporkan begitu optimis bisa mendatangkan Hugo Lloris di tengah proses negosiasi yang sedang berlangsung dengan kiper milik Tottenham Hotspur tersebut. Melansir dari laporan Sky Sport Italia, tim asuhan dari Maurizio Sarri diklaim begitu optimis bisa mendapatkan tanda tangan dari Hugo Lloris, dan sang kiper juga disebut sangat tertarik untuk bisa menjajal petualangan baru di Serie A Italia. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio juga menyebutkan kalau negosiasi transfer Lloris ini sudah nyaris memasuki tahap akhir dan kesepakatan bisa tercapai dalam beberapa hari ke depan. Lazio diberitakan menawarkan kontrak berdurasi 2 musim untuk Hugo Lloris, yakni hingga tahun 2025 mendatang. Klub-klub Arab Saudi belum selesai hancurkan Liverpool. Dua pemain Liverpool sudah melabur ke Arab Saudi, yakni Jordan Henderson dan juga Fabinho. Musim panas tahun depan, siap-siap pemain Liverpool bakal dibajak kembali. Dilansir dari Mirror, para pemain Liverpool masih ada yang bisa menjadi incaran dari klub Arab Saudi. Mereka adalah kiper Alisson dan juga striker Mohamed Salah. Alisson dikabarkan diincar oleh Al Nassr, sementara Mohamed Salah diincar oleh Al Ittihad. Disinyalir klub-klub Arab Saudi tersebut siap datang dengan menawarkan harga tinggi dan juga gaji yang menggiurkan di tahun depan. Eric Bailly minta kontraknya diputus oleh Manchester United. Saga transfer Eric Bailly memasuki babak baru. Sang bek dilaporkan meminta manajemen Setan Merah untuk memutus kontraknya. Bailly punya alasan mengapa ia meminta manajemen Manchester United untuk memutus kontraknya. Sang bek dikabarkan diminati oleh beberapa klub, namun klub-klub ini dikabarkan tak mau membayar mahar dari transfernya. Dan laporan yang sama juga mengklaim bahwa Bailly membuat satu permintaan dalam proses pemutusan kontraknya tersebut. Sang bek dikabarkan hanya meminta diberi pesangon jika nanti diputus kontraknya. Ia dikabarkan meminta sebesar 700.000 pound sebagai kompensasi. Manchester United hidupkan minat kepada Ryan Gravenberch. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih penasaran kepada sosok Ryan Gravenberch. Setan Merah dilaporkan akan mencoba membajak sang pemain dari Bayern Munchen tersebut. Dilansir oleh Football 1, kans Manchester United untuk bisa memboyong Gravenberch di musim panas nanti cukuplah besar. Sang gelandang dikabarkan semakin jengah di Bayern Munchen karena jam bermainnya kian menurun di bawah asuhan dari Thomas Tuchel. Gravenberch sendiri juga dilaporkan nyaman dilatih oleh Erik ten Hag dan ia siap bereuni dengan mantan pelatihnya tersebut di musim panas ini. Butuh gelandang bertahan baru, Atletico Madrid siap lepas Carrasco. Atletico Madrid dikabarkan siap melepas salah satu pemain andalannya yakni Yannick Carrasco di pekan terakhir bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut dikarenakan klub ibu kota Spanyol tersebut harus bisa mendatangkan seorang gelandang bertahan yang baru. Yannick Carrasco bisa mendatangkan sejumlah dana jika dilepas di musim panas ini, dan klub ibu kota Spanyol tersebut harus mendatangkan seorang gelandang bertahan yang baru, terlebih setelah cederanya Kapten Koke di pertandingan perdana La Liga Spanyol. Ansu Fati ingin tinggalkan Barcelona. Ansu Fati dikabarkan lebih memilih untuk meninggalkan Barcelona karena ia merasa tidak dipercaya oleh sang pelatih yakni Xavi Hernandez. Dan kini beberapa klub Liga Inggris jaga satu karena sama-sama berminat kepada servis sang pemain. Tim-tim seperti Manchester United, Arsenal, dan juga Tottenham merupakan klub Liga Inggris yang santer dikatkan dengan transfer dari Ansu Fati. Dan menurut kabar yang dilansir dari iSport, mengungkapkan bahwa Fati merasa bahwa ia tidak dipercaya oleh Xavi Hernandez, seperti apa yang telah ditunjukkan di laga perdana musim melawan Getafe. Ia baru dimainkan di menit ke-79 dan tak menjadi pilihan utama di Barcelona.
Renato Sanches dan Leandro Paredes diresmikan oleh AS Roma. AS Roma secara resmi telah mengadakan 2 perekrutan terbaru sekaligus. Mereka adalah Renato Sanches dan juga Leandro Paredes. Sanches dipinjam selama 1 musim dengan biaya 1 juta euro. Dan Roma punya opsi untuk membelinya seharga 15 juta euro asalkan sang pemain bermain di 60% dari seluruh laga Giallorossi di musim 2023-2024. Sedangkan kalau Paredes dibeli secara permanen, kepindahannya tidak memakan biaya mahal. Roma hanya perlu merogoh kocek sebesar 2,5 juta euro dan ia akan dikontrak selama 2 tahun. Resmi Liverpool dapatkan gelandang timnas Jepang. Kejutan datang dari raksasa Liga Inggris yakni Liverpool setelah mereka dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Stuttgart untuk bisa memboyong Wataru Endo. Fabrizio Romano melaporkan Liverpool akan menebus Endo dengan harga mencapai 18 juta euro saja dan kini sang pemain dijadwalkan untuk menjalani tes medis pada hari ini. Teman dari Minamino tersebut berposisikan sebagai gelandang bertahan, namun pria bertinggi 178 cm tersebut juga bisa dioperasikan sebagai bek tengah dan juga bisa berposisi sebagai bek kanan. Laporte bakal gabung dengan Al Nassr. Usaha Arsenal untuk bisa memboyong Aymeric Laporte dari Manchester City terancam gagal karena kabarnya The Citizen justru siap melikunya ke klub Arab Saudi yakni Al Nassr. The Athletic melaporkan kabarnya Al Nassr sudah melayangkan penawaran kepada Manchester City untuk Laporte. Laporan itu juga menyebutkan bahwa City telah menerima tawaran dari Al Nassr tersebut. Dikabarkan bek Spanyol itu sendiri bersedia pergi dari Etihad Stadium. Man City angkat Piala Super Eropa. Manchester City harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan Sevilla dalam laga UEFA Super Cup. Laga Piala Super Eropa kali ini berakhir imbang 1-1 dalam 90 menit. Dan Man City menang 5-4 di babak adu penalti. Sevilla unggul lebih dahulu lewat gol dari Yusuf En-Nesyri di menit ke-25 dan Manchester City baru bisa membalas di babak kedua lewat aksi dari Cole Palmer. Pertandingan pun kemudian dilanjutkan di babak adu penalti. Diketahui 5 penendang dari Manchester City menuntaskan tugasnya dengan sempurna dan Sevilla mengaku kalah dengan 1 penendangnya yang gagal. Man City juara Piala Super Eropa, Guardiola pecahkan rekor. Man City berhasil menjadi juara Piala Super Eropa untuk pertama kalinya dan Pep Guardiola memecahkan rekor dalam kompetisi tersebut. Guardiola menjadi pelatih kedua yang menjadi juara di Piala Super Eropa 4 kali setelah Don Carlo. Namun ada rekor unik lain yang membedakan antara Guardiola dengan Carlo Ancelotti. Guardiola berhasil menyabet Piala Super Eropa di 3 klub berbeda, sementara Ancelotti bersama 2 klub yang berlainan. Dan Pep Guardiola menjadi pelatih pertama yang mencapai prestasi tersebut. Man City menjadi tim ketiga yang dimenangkan oleh Pep Guardiola setelah Barcelona 2 kali dan juga Bayern Munchen.